Melihat pergerakan IHSG di sore hari ini, kita diberikan kejutan ya setelah di sesi 1 IHSG berada di zona hijau, lalu juga tadi bahkan di jam 3 IHSG masih berada di level 7.290-an, tapi ternyata di penutupan perdagangan di sesi kedua IHSG berada di 7.232,64, melemah 0,34%. Sebetulnya dalam rentang waktu 1 jam ini ya Susi, apa sebetulnya yang membuat IHSG akhirnya ditutup di zona merah di perdagangan hari ini? Ya mungkin karena kita pakai baju warna merah kali ya Sinta ya. Karena Susi pakai baju merah cocok ya. logi ya, berarti Susi ya. Ya sebenarnya Susi pakai baju hijau gitu ya. Ya mohon maaf ya teman-teman ya. Ya sebenarnya kalau kita lihat tadi di 1545 tuh masih 0,22% ya naiknya. Tapi tiba-tiba terjun ya, saya juga kaget nih terjunnya 0,34%. Mungkin memang melihat kan besok kan sudah mulai akhir pekan. Dan di pekan depan itu ada 2 hari tanggal libur ya. Di hari Senin dan di hari Rabu. Kita nggak tahu tuh nanti hari Selasa itu akan menjadi hari cuti bersama atau tidak. Karena kan biasanya kalau mepet gitu bisa dijadikan cuti bersama ya. Jadi memang pasarannya kan pekan depan itu hanya sedikit ya untuk hari perdagangannya. Jadi sini saya melihat hanya aksi taking profit sementara aja sih. Tapi kalau untuk dari sektor-sektor terutama banking, energi dan juga teknologi saya melihat masih ada optimisme hingga bulan Februari bahkan Maret. Tapi kan memang sebenarnya pelemahan hari ini akhirnya memutus rally penguatan yang telah berlangsung sejak Rabu lalu gitu ya. Setelah BI menetapkan 7 days reverse repo rate-nya diturunkan menjadi 5,75%. Tapi kalau kita lihat tadi kalau dari per sektor gitu Susi, ada beberapa sektor-sektor yang memang pelemahannya itu cukup dalam, hampir 2%, bahkan tadi hampir 3%. Kayak contohnya real estate, property, dan ya tadi ada beberapa satu lagi kalau tidak salah ya di sektor yang kelima tadi kalau kita pantau. Nah kira-kira apakah ada sentimen tertentu yang menyebabkan sektor-sektor tersebut harus terkoreksi dalam? Nah mungkin kalau untuk sektor properti hari ini saya melihat karena satu saham saja sebenarnya yang menjadi landasan dia turun hingga 3%. Yaitu memang hari ini Sampani ya, Pantai Indah Kapuk, kita ketahui turunnya 20%. Ini kalau harusnya mungkin ARB kali ya. Iya benar ARB. Oh ARB. Betul sekali. Jadi kita ketahui jadi sentimen kan, ini ya, sentimen market, yang iya, itu dia. Pagar itu ya. Kita ketahui kan memang ternyata di balik pemiliknya adalah Pani Group ya. Jadi memang menjadi alasan. Makanya selain Pani juga sahamnya yang baru saja, anak usahanya yang baru rilis, CBDK juga mencatatkan penurunan ARB ya di 20%. Jadi kalau itu saya sama-sama di sektor properti dan real estate. Betul, iya. Karena kalau saya melihat untuk saham-saham di properti lainnya seperti Bumi Serpong, BSDE, CTRA masih mencatatkan kenaikan karena memang ini penurunannya hanya karena 1-2 saham saja. Menarik ya. Baik, menarik jika kita melihat ternyata sentimen ini cukup mempengaruhi bobot dari IHSG sebetulnya ya. Nah tapi menurut Anda sendiri begitu, apakah pelemahan dari IHSG ini ya masih akan terus berlanjut sampai dengan esok hari atau akankah ada sentimen-sentimen lain yang mampu menjadi penggerak bagi IHSG untuk tetap berada di zona hijau? Nah memang sayangnya minggu ini sudah sepi sentimen ya, mungkin pekan depan hanya ada keputusan. Sentimen Trump apakah tidak cukup mempengaruhi? Itu sudah naik kemarin. Oh jadi sudah terprediksi. Iya betul, karena kalau melihat closing hari ini ya Sinta dan juga Ade, kalau kita lihat memang ini tadi kan sempat naik gitu ya. Jadi kalau melihat chartingnya itu dari naik tiba-tiba terjun, jadi dia bikin kayak ekor ke atas gitu. Jadi kalau biasanya kalau udah candlestick ya berbentuk seperti itu, biasanya ya dengan volume yang memang cukup lumayan hari ini penjualannya. Jadi saya melihat besok sepertinya masih akan lanjut melemah ya, karena mengingat juga pekan depan kan perdagangannya cuma beberapa hari saja, ada 2 hari libur gitu. Kalau yang hari kejepit itu ditambah jadi cuti bersama bisa jadi cuma 2 hari perdagangan. Jadi saya melihat di sini orang-orang mulai melakukan aksi taking profit juga, kemudian juga ditambahkan hari ini ada rilis uang beredar ya, di mana memang cukup kurang mengenakan juga ya, di mana uang beredar kita di mana hari ini per Desember 2024 hanya mencapai 9.210,8 triliun. Jadi tumbuhnya itu cuma 4,4%. Tumbuhnya itu lebih kecil dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencatat hingga 6,5%. Kemudian juga penyaluran kredit itu turun hanya sekitar 9% saja, 9,1% dari sebelumnya 10,1%. Berarti kan kalau 9,1% ini sudah di bawah targetnya BI dan OJK ya. Makanya mungkin itu salah satu penyebab hari ini banking turun karena penyaluran kreditnya di Desember itu datanya memang turun hanya 9,1% saja. Baik, jadi memang sangat menarik ya. Tapi mengamati
saham-saham yang pergerakannya akan menarik di tengah sepinya sentimen di pekan ini ya. Menurut analisa Susi sendiri, sentimen apa nih yang mungkin besok gitu juga akan menarik pergerakannya? Apalagi biasanya nih kalau Jumat identik dengan aksi taking profit ya begitu. Menurut Susi sendiri nih bagaimana nih di jelang-jelang akhir bulan Januari ini seperti apa sih sebetulnya nih saham-saham sektor mana yang akan menarik? Mungkin saham-saham yang sedang rilis kinerja keuangan ya Sinta. Dimana kemarin ada Bank BNI ya, Bank BNI itu sudah rilis dan hari ini ada Bank BCA. Memang belum rilis ya, saya tadi cari datanya juga memang belum ada. Kemungkinan besok adalah hari yang baik untuk Bank BCA karena kan kita ketahui juga untuk pertumbuhan kredit di Bank BCA itu diprediksi meningkat. Jadi kalau tadi saya sudah sempat melihat ada beberapa data ya untuk proyeksi dari laba Bank BCA untuk di Desember 2024 ya Sinta, untuk pendapatannya akan menyentuh 108,63 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan 99,3 triliun dan untuk laba bersihnya akan tumbuh sekitar 12,69% ya, yaitu sekitar 54,87 triliun. Jadi menurut saya mungkin bisa dilihat ya Bank BCA dan juga saham-saham IPO. Oke, kalau rupiah sendiri apakah kira-kira bisa kembali lagi menyentuh level 16.100? Sentimennya apa yang masih bisa diharapkan? Ya, kalau misalkan kalian perhatikan beberapa hari ini ya, rupiah itu menguatnya cukup signifikan. Bahkan hari ini saja masih lanjut menguat ya di 16.275. Kalau untuk berharap 16.000 pas di bulan ini menurut saya agak berat, tapi kalau balik lagi atau bertahan di level 16.200-an atau menyentuh level 16.100 itu bisa saja. Karena kan kita ketahui kemarin Pak Prabowo mengubah peraturan DHE ya, penyimpanannya jadi lebih lama 1 tahun 100%. Tapi di sisi itu juga memang ini memudahkan para eksportir. Jadi memang bukan merugikan karena di mana untuk pajak penghasilannya untuk yang di DHE itu hanya 0%. Biasanya itu sekitar kalau nggak salah sekitar 20% ya. Kemudian juga memang salah satu sisinya dari penggunaan DHE tersebut itu bisa digunakan dananya, tapi harus dikonvers terhadap rupiah, yaitu digunakannya untuk pembayaran pajak, dividen, dan juga royalti. Baik, jadi harapannya dengan adanya kebijakan DHE yang wajib parkir dananya untuk di tanah air selama minimal 1 tahun ini dapat memberikan pengaruh yang positif bagi pergerakan rupiah ya. Ya, karena bisa cadangan devisa kita tuh bisa menguat hingga 90 miliar US dollar kalau memang itu benar-benar sudah diterapkan.